Musikan, yang terhormat para dewan guru SD Negeri Tipak Kecamatan Musikan, marilah di pagi ini kita awali kegiatan sosialisasi budaya positif sekolah dengan membaca Ummul Quran. Ilahiyah makhluk Rasulullah syaulilah ilahul Fatihah. Terima kasih kami sampaikan untuk kegiatan hari ini. Akhirnya adalah yang pertama, yaitu pemaparan budaya positif sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah Bapak Joni Santoso. Setelah itu ada sesi tanya jawab. Setiap 2 materi nanti kita buka sesi tanya jawab. Untuk kegiatan selanjutnya yaitu pemaparan sosialisasi budaya positif sekolah yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Joni Santoso. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Bapak Ibu ya? Alhamdulillah. Bapak Ibu, di pagi yang cerah ini kita akan membahas itu tentang budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah. Ya. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 6 materi. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Ya. Kemudian yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Kemudian yang ketiga keyakinan kelas. Kemudian yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian yang kelima restitusi, kita pakai yang 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir restitusi segitiga restitusi ya. Baik Bapak Ibu, itulah materi-materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, sebelum kita menginjak pada materi yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Nah, kita breaking dulu ya. Oke. Kita seperti anak-anak, nah, kita main tembak-tembakan. Bu Win suka ditembak, Bu Win? Pak ya? Oke. Oke, tangan kanan kita pakai tembak, karena kemudian kiri 1. Oke, dor 1, terus dor 2 kita balik. Oke, dibalik. Dor 3 kita balik. Kemudian dor 4 kita balik. Bagaimana Pak John? Oke. Baik, kita coba lagi. Tangan kanan dulu yang pakai tembak. Oke, kemudian ini jari ya. Oke, dor 1. Oke, kemudian kita balik yang kiri menjadi tembak, ini angka 2. Dor 2. Nah, kita balik lagi. Dor 3. Kita balik lagi. Dor 4. Oke. Oke, bisa ya Bapak Ibu ya, kita mulai ya. Oke. Dor 1. Dor 2. Dor 3, dor 4. Terima kasih Bu Iva, biasa ditembak langsung. Cepat sekali ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Itu breaking kita untuk latihan konsentrasi. Oke. Kita pada kesempatan kali ini akan membahas tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Baik Bapak Ibu. Ini ada pertanyaan formatif. Ya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin. Dapat meningkatkan disiplin anak ya. Memberi penghargaan dapat meningkatkan
motivasi belajar anak. Menurut Bapak Ibu benar atau salah ya? Kalau pemberian hukuman yang positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Suatu misal, kamu juara 1, saya beri buku 10. Kemudian kamu nggak mengerjakan PR ya, kamu membersihkan lapangan. Kira-kira seperti itu menurut Bapak Ibu boleh atau tidak, benar atau salah? Bagaimana? Silakan menjawab. Jangan apa-apa, salah benar tidak akan mengurangi nilai PKB, juga tidak akan mengurangi bulanan jenengan. Gimana menurut jenengan? Boleh. Ada jawabannya lain? Boleh. Oke, baik Bapak Ibu. Bagaimana jawabannya nanti akan kita bahas. Ini adalah perubahan paradigma teori kontrol. Perubahan paradigma kegiatan. Ini contoh adalah kegiatan kepala tangan. Ada A dan B. A itu Anda dan B adalah teman Anda. Sobeklah secari kertas, ya. Kemudian teman Anda ini menggenggam kertas tersebut, ya. Bagaimana cara Anda untuk mendapatkan secari kertas tersebut kepada teman Anda? Anda bisa membentak dengan keras, buka tangan biar saya dapat melihat kertas itu, atau bisa dengan merayu, ayolah dibuka. Kira-kira teman Anda ini membukanya kapan? Pada saat dibentak, atau pada saat dirayu, atau sekehendak dia? Sekehendak dia. Oke, berarti keputusan itu ada pada diri seseorang itu, yang dimana dia bisa dengan bentakan karena takut dia akan melepas, atau kalau dibentak dia malah sangat menggenggam erat dan dia bisa membuka waktu dia dirayu. Kadang juga dia tidak mau membuka kalau dirayu, lapor, oke kakaknya nggak apa-apa. Dia mau membuka waktu dibentak karena takut. Jadi teman Anda itu bisa membuka kertas, bisa membuka tangan untuk menunjukkan kertas itu atas kehendak dia sendiri. Begitu juga dengan kita. Begitu juga dengan kita. Kita mau kapan membuka pikiran kita, membuka diri kita untuk pengetahuan baru, itu tergantung pada diri kita sendiri, Bapak Ibu. Baik, berikutnya adalah ini menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Guru mengontrol murid tidak ada ilusi. Ilusi itu apa sih Bapak Ibu? Ilusi tidak nyata, bayangan seakan-akan itu terjadi. Guru mengontrol murid, kita bisa mengontrol murid seperti ini. Itu hanya ilusi. Tapi seperti yang saya katakan tadi, bisa membuka tangan itu atas kehendak dirinya. Jadi kalau kita mindset kita masih kita itu dapat mengontrol murid, itu sebenarnya adalah ilusi. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif itu bermanfaat. Saya ulang, bahwa semua penguatan positif efektif
Kemudian kritik dan membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu semuanya adalah ilusi. Jadi pada dasarnya kenyataannya itu kembali pada pemegang kertas tadi. Kapan mau membukanya? Ya. Kemudian Bapak Ibu, yang berikutnya ini adalah perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, stimulus responnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Cuma sebenarnya kita berusaha memahamkan pandangan orang lain tentang dunia. Itu pada kenyataannya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, sebenarnya semua perilaku itu memiliki tujuan. Seperti mana? Mau makan karu-karuan. Itu punya tujuan apa? Ini diperhatikan. Seperti itu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Kenyataannya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus mendapatkan pilihan-pilihan baru. Ya. Yang terakhir, model berpikir menang kalah. Nah, model berpikir menang. Maksudnya apa ini Bapak Ibu? Nah, berpikir menang kalah. Suatu misal kalah menang tak cobain. Kalah menang tak cobain. Itu pemikiran yang kurang tepat. Yang tepatnya iso gak iso, aku kudu iso. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, suatu misal kita mau Mas Oki, misalkan Pak Oki Bumin hamil lagi, mau mangga muda golek pucuk, ada monyetnya lagi. Kalah menang tak coba nih. Nah itu ada dalam benak kita kalah. Nah itu yang kurang tepat. Iso gak iso aku juga pelan kanggo bojoku. Seperti itu. Jadi ada pemikiran yang positif. Iso gak iso, menang atau menang dan menang, itu yang perlu kita tanamkan. Seperti itu. Gue bisa atau kalah menang tak cobain. Gue kalah ya wis aku kalah lah itu. Tapi iso gak iso, mangga itu harus saya ambil. Jadi memastikan bahwa itu kita itu bisa mengambil mangga walaupun sudah ada monyet ada ulang demi istri kan seperti itu. Jadi pemikiran positif, jadi pasti bisa. Berikutnya Bapak Ibu, disiplin positif. Nah ini menurut teori kontrol dari Dr. William ya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian mana disiplinnya? Belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian ini semua perilaku memiliki tujuan, itu adalah teori motivasi. Jadi bisa menang dan menang. Ya. Kemudian untuk menghindari hukuman
kemudian untuk mendapatkan imbalan itu adalah motivasinya. Kemudian untuk menghargai diri sendiri, nilai-nilai kebijakan universal, kemudian bisa diturunkan menjadi keyakinan kelas. Nanti materi berikutnya kita bahas. Kemudian model berpikir menang-menang, bukan menang kalah, cuma menang-menang. Jadi positif kita pasti bisa. Kemudian kolaborasi dengan orang, kemudian untuk menciptakan pilihan baru. Kemudian ada 5 posisi kontrol, ya. Kemudian sampai segitiga restitusi. Kemudian ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nanti kita jelaskan pada materi berikutnya. Kemudian ini apakah makna disiplin? Disiplin ini berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Makna asal dari kita berkonotasi disiplin diri atau murid-murid Plato. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Kemudian namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah mengubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ya, disiplin misalkan anak datang di sekolah harus jam 7, itu kan menimbulkan ketidaknyamanan. Ya, nah, kata-kata disiplin itulah yang biasa kita pakai atau budaya kita. Ketidaknyamanan gimana? Lah kok nek wetengmu loro gak sampai jam itu ya apa? Kan takut kudu jam itu, kok jam itu gak enak guys. Itu ya, itu yang dimaksud dengan ketidaknyamanan pada kedisiplinan. Berikutnya Bapak Ibu, yaitu nilai-nilai kebijakan universal. Nilai-nilai kebijakan universal itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Yang pertama, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini menurut Dr. William. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebijakan yang diyakini seseorang, maka motivasi instinktifnya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi diri dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Kemudian untuk nilai-nilai kebijakan yang dicapai setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini yang kita pakai untuk pendidikan anak-anak Indonesia. Kemudian yang kedua, materi yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Ya, ada restitusi. Nah, teori motivasi perilaku manusia. Motivasi eksternal itu contohnya untuk menghargai ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Kemudian motivasi eksternal yang lainnya untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ya, jadi motivasi itu dari luar, eksternal, dari luar. Kemudian motivasi yang internal, tujuannya untuk disiplin positif, untuk menghargai diri saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, itulah perbedaannya. Kalau motivasi dari eksternal dan internal.
Kemudian Bapak Ibu, ada suatu contoh. Bapak Ibu pernah melihat telur ayam menetas. Telur ayam menetas itu pecahnya telur itu dari dalam atau dari luar? Dari dalam. Kemudian Bapak Ibu tahu telur biasa kemudian mau digoreng menjadi telur mata sapi, itu pecahnya dari dalam atau dari luar? Dari luar. Oke. Kalau dari luar hasilnya apa? Telur mata sapi atau telur dadar. Kalau dari dalam akan menjadi apa? Ayam. Ayamnya kemudian bisa berkembang tidak Bapak Ibu? Bisa. Oke. Berarti kalau pecah dari dalam itu akan bisa berkembang biak menjadi banyak. Tapi kalau pecahnya dari luar, dampaknya hanya itu aja. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi intinya kesadaran dari dalam itu akan berkembang. Tapi kalau hanya mendapatkan imbalan, pengaruh dari luar, ya sudah itu aja yang didapat. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, berikutnya Bapak Ibu. Ini Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Yang dinyatakan di sini disiplin dari dalam diri, bukan disiplin karena takut kalau nggak masuk jam 7 nanti disuruh lari. Tetapi disiplin yang itu disiplin dari dalam diri. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-discipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-discipline, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi kalau kita tidak bisa melakukan disiplin dari diri sendiri, maka pihak dari luar yang akan mendisiplinkan. Suatu contoh anak tadi, dia punya disiplin diri. Saya sebelum jam 7 harus di sekolah, sehingga dia sebelum jam 7 dengan sukacita itu akan ke sekolah. Tapi kalau dari dalam tidak bisa menunjukkan disiplin, berangkatnya misalkan jam 8, nah, maka pihak eksternal akan mendisiplinkan dia. Kamu jam 7 harus ke sekolah, kalau tidak ada sanksi bla bla bla, seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini tadi yang dimaksud dari pernyataan Ki Hajar Dewantara ya. Kemudian nah ini didukung oleh penghargaan. Jadi tidak semuanya penghargaan itu memberikan motivasi. Ya. Nah, sebenarnya penghargaan itu adalah bentuk dari hukuman yang halus ya. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu, dan orang yang meminta atau membujuk dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan ya, ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, kemudian penghargaan bisa merusak hubungan. Salah satu contoh, saat aku ngaji, tak tugas berjajan, berangkat ngaji demi jajan. Besoknya nggak punya uang, saya nggak ngaji nggak dapat jajan kok. Nah, itulah contoh, salah satu contoh ya, yaitu dihukum oleh berangkat. Jadi
anak itu nggak akan ngaji kalau nggak diberi jajan. Karena apa? Dia berangkat mengharapkan imbalan, mengharapkan penghargaan semacam itu. Jadi penghargaan itu sebetulnya sama dengan hukuman. Ya. Berikutnya Bapak Ibu, ini adalah bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus, kemudian beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid, dalam artian ini bisa bergantian, kemudian beri pengakuan secara konsisten, ya. Kemudian fokus pada proses. Maksudnya apa? Waktu anak-anak misalkan menggambar atau mewarnai, kita dekati, kemudian kita, bagus sekali daunnya, itu akan memberikan dampak yang luar biasa. Semangat. Beda kalau gambarmu ini kasih, dong, seperti itu. Dan itu biar tidak menimbulkan kecemburuan sosial setelah anak ini diberi motivasi kemudian anak berikutnya. Terus seperti itu Bapak Ibu. Berikutnya ini ya, hukuman atau konsekuensi. Coba ini nanti ada beberapa pernyataan, coba panjenengan tebak termasuk hukuman atau konsekuensi ya. Oke, nah ini tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena dia terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Bagaimana ini? Hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket. Kalau kita nggak punya lapangan basket, lapangan voli ya, 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Termasuk apa? Hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Termasuk apa Pak Lai? Konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Termasuk apa? Konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah. Ya, jadi murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ya, ini maksudnya murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu karena tidak mengenakan sepatu hitam. Jadi di sekolah itu mewajibkan sepatunya berseragam berwarna hitam. Cuma dia memakai sepatu putih. Maka anak itu disuruh untuk tidak memakai sepatu seharian penuh karena dia tidak memakai sepatu hitam, dia memakai sepatu putih. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Bagaimana? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Bagaimana bunyi? Hukuman, konsekuensi, PJOK. Baik, kita lihat jawaban panjenengan. Tareng. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena dia terlambat itu termasuk hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan hukuman. Murid diminta push up termasuk hukuman. Menggantikan kertas teman yang dicoret-coret itu adalah konsekuensi. Ya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja termasuk konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah itu termasuk hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket karena itu PJOK. Nah, maka itu konsekuensi. Dan sudah banyak yang benar, berarti alhamdulillah sudah banyak yang paham Bapak Ibu. Nah, kemudian ini
hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ya, kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Nah, arek iku nyoret di kertas kocone yo kudu di ijoli. Ya. Nah, itu. Kemudian hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Kalau konsekuensi ini membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek karena apa? Merasa bersalah. Ya. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Ya, kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Ya. Kemudian hukuman itu adalah paksaan. Tapi kalau konsekuensi stimulus tanggapan. Kalau hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri, kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Ya. Kemudian hukuman itu adalah konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Jadi itu perbedaannya. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Ya, kalau pada konsekuensinya anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian kalau hukuman itu marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Ya, kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara dalam waktu tertentu. Ya, itu adalah perbedaan dari hukuman atau konsekuensi. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, kemudian berikutnya Bapak Ibu, apa sih restitusi itu? Restitusi itu adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin atau tujuan mulianya dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya. Ini menurut Gershon 2004. Nah, ini berikutnya tentang tabel identitas hukuman termasuk identitas gagal, kemudian untuk identitas suksesnya, disiplin, konsekuensi, dan restitusi. Jadi disiplin positif itu terisi oleh konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman itu termasuk identitas gagal. Itu perbedaannya, bahwa itu identitas gagal dan identitas sukses. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Kalau konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi merupakan pilihan. Maksudnya apa sih, Bapak Ibu? Nah, seperti ini. Misalkan tadi dicontohkan anak mencoret-coret kertas temannya. Kalau hukuman, kamu harus mengganti buku yang dicoret itu hanya kertas ini saja. Satu lembar kertas cuma harus diganti buku dengan kata-kata harus. Ya. Kemudian kalau konsekuensi, satu kertas ya konsekuensinya hilang satu kertas juga. Nah, kalau restitusi ada pilihan ya. Melakukan pendekatan pada anak yang dicoret bukunya. Kemudian bagaimana kalau buku kamu tidak apa-apa kok Bu? Nah, berarti anak kan harus mengganti. Ya kan? Di situ bedanya. Kemudian Bapak Ibu berikutnya ini ya, kalau hukuman itu peraturannya adalah kamu harus. Nah, yang sudah seperti saya contohkan tadi ya, kamu harus. Kalau konsekuensi apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Dengan ucapan terima kasih. Lemah lembut. Kalau restitusi, apa yang kamu yakini?
apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Seperti itu, meminta maaf untuk tadi karena tadi sudah didapat bukunya, dan itu bisa tertuang pada keyakinan kelas atau aturan kelasnya. Nah, kemudian hukuman itu suatu hal yang negatif. Kalau konsekuensi itu netral, Kalau restitusi itu adalah positif, membangun. Jadi hukuman itu negatif. Kamu harus ganti satu buku karena kamu telah mencoret kertas mana. Nah, itu adalah hukuman. Anak akan akan takut. Kalau netral, kamu telah mencoret buku depanmu. Terus bagaimana ini baiknya? Ya Pak, saya akan mengganti kertas yang saya coret. Kalau restitusi, apa yang kamu yakini dalam restitusi? Ya Pak, saya telah melakukan pelanggaran keyakinan kelas, maka saya akan menggantinya Pak. Terus yang satunya, kalau omongannya enak kan, ya sudah gak usah mengganti lah. Kan anak itu ada pilihannya, bisa mengganti, bisa tidak, melihat lawan bicaranya seperti itu Bapak Ibu. Baik. Kemudian ini contohnya, awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu, suatu ancaman ya. Itu termasuk hukuman dan ancaman. Kalau lakukan apa yang saya katakan, ya sudah, kamu kalah mencoret buku temanmu, maka kamu harus mengganti. Kemudian yang restitusi, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Lapo sih kok sampai coret kena apa? Jadi dia diketuk. Kenapa dia melakukan hal tersebut? Lapo sih kok coret-coret? Seperti itu ya. Untuk membuka permasalahan tersebut. Nanti ada perhatiannya juga Bapak Ibu. Kemudian 9 ciri-ciri restitusi. Nah, ini bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Kamu bisa mengembalikan kertas yang sudah kamu coret, ya, ditawarkan. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, menggali mengapa itu kamu melakukan. Ya. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi itu fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi nek wis melakukan kesalahan, tetap arek tetap dikoncok walaupun telah mencoret-coret. Dilus kenapa kamu lakukan dan lain sebagainya. Ya. Kemudian ini sebelum kita masuk ke materi ketiga yaitu keyakinan kelas, pada 2 materi tadi mungkin ada yang perlu ditanyakan, ditanggapi atau bisa menambahkan mungkin Bapak Ibu. Monggo. Saya persilakan Pak Gus, monggo. Baik, terima kasih banyak. Oke, kita beri aplaus yang besar untuk Bapak Coba kita ini. Alhamdulillah setelah bertahun kita semakin pintar ya. Mulai dari belum tahu apa tentang diversity, tetapi sudah dijelaskan oleh beliau, yaitu yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Kemudian yang kedua yaitu tentang teori motivasi, hukuman dan berkat. Alangkah baiknya agar setelah tidak putus, boleh dong di jam 100, iya, kan gitu ya. Nah begini, supaya suasana hidup, monggo kita sharing atau silakan bertanya tentang yang sudah dibawakan oleh beliau. Satu sesi saya buka 1 pertanyaan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan. Sebagai seorang guru, kita kan kadang memberikan PR kepada siswa banyak. Yang saya mau tanyakan di sini, bolehkah kita memberikan sanksi kepada siswa yang tidak mengerjakan PR tersebut?
Terima kasih. Luar biasa pertanyaan. Kayaknya pengalaman pribadi. Curhat ya berarti. Oke, terima kasih. Daripada curhatnya tidak tertanggapi, monggo curhat sama Bapak Kepala Sekolah. Monggo Pak Joni. Baik, terima kasih sekali. Ini mungkin curhatan dari Bapak Ibu karena pasti mengalami anak tidak mengerjakan PR. Dihukum atau tidak? Dihukum atau diberikan konsekuensi atau dilakukan restitusi? Kira-kira bagaimana Pak Dodi? Paling bagus ya. Restitusi. Baik, nanti kita bedah bagaimana cara melakukan restitusi di slide berikutnya. Baik, menurut Bapak Ibu guru yang lain bagaimana? Diberi hukuman biar anak itu tidak melakukan hal yang sama, biar besoknya melakukan mengerjakan PR? Iya. Iya. Jika nakal iya. Baik. Ada pendapat lain mungkin? Kalau Bu Guri bagaimana Bu Guri? Diberi dihukum sama dengan biar gak nakal ya, iya, biar tidak melakukan lagi, biar tidak diulangi lagi. Baik Bapak Ibu, sesuai dengan apa yang sudah saya paparkan tadi, yang lebih tepat lagi, Ibu melakukan restitusi. Ditanya, mengapa kamu gak mengerjakan PR? Ada apa sih? Yang kita tahu anak itu tidak mengerjakan PR, tapi mengapa? Kita tanya dulu pada, mengapa anak kamu tidak mengerjakan PR? Ibu saya sakit Pak, nggak ada yang merawat adik Pak. Saya nggak punya waktu yang cukup. Apakah itu harus dihukum? Karena Pak nggak punya waktu, ibunya sakit nggak ada yang merawat adiknya loh. Ya, jadi kita harus tahu penyebabnya dulu. Nah, menurut kamu mengerjakan PR ini wajib apa tidak? Harus apa tidak? Iya Pak. Terus saya mengaku salah Pak. Bukan kita yang menyalahkan, cuma anak itu yang mengakui kesalahannya. Kemudian kalau kamu nggak mengerjakan PR ini, baiknya bagaimana? Ya Pak, di kemudian hari saya akan tidak melakukan hal yang sama, saya akan mengerjakan PR. Oke. Jadi kita harus tahu latar belakangnya dulu. Mengapa anak itu melakukan hal tersebut? Seperti itu Bapak Ibu. Kita yang terbaik adalah melakukan restitusi. Baik, terima kasih tepuk tangan untuk kita semuanya. Jawabannya Bapak Ibu. Baik, berikutnya bagaimana Bu Min? Terima kasih sudah puas dengan jawabannya. Dan teman-temannya juga luar biasa sekali. Baik Bapak Ibu, kita lanjut tentang keyakinan kelas. Terlalu cepat sebentar. Ini pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Ya. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi harus menyesuaikan, harus menyesuaikan kondisi kelas tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat.
Jadi komunikasi dua arah, bukan dari gurunya saja atau dari muridnya saja. Ya. Kita memakai komunikasi dua arah. Kemudian yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Mungkin karena ada perkembangan zaman atau perkembangan anak tersebut, ada hal-hal yang baru, maka itu perlu ditinjau kembali, ya. Menyesuaikan kondisi. Berikutnya, Bapak Ibu, nah ini kita main tebak-tebakan lagi, ya. Nah ini peraturan kelas, ini keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba. Bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau di koridor. Itu adalah aturan kelas. Kalau kita ingin mengubah keyakinan kelas, bentuk kata atau kalimat yang lebih bagus apa? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu termasuk apa? Kedisiplinan atau kewajiban? Kedisiplinan. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nah, ya. Ini Bapak Ibu, kita langsung saja. Nah, mengembalikan buku ke tempatnya itu termasuk tanggung jawab. Mohon maaf di X saja karena ini tidak muat. Sebentar. Oke. Di ESP aja. Ini ya. Bentar. Ya ini. Jadi selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini termasuk apa tadi? Tanggung jawab. Ini dikecilkan bisa. Di ESC kecil. Ya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, termasuk menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kalau kita mengubah ke keyakinan kelas menjadi menghormati orang lain atau berkomitmen, ya. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, berarti keselamatan dan menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, termasuk apa? Kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, termasuk menghormati orang lain dan bersabar. Kemudian menggunakan masker, termasuk kesehatan atau keselamatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau di koridor, termasuk keselamatan atau keamanan. Jadi dari peraturan kelas ini bisa kita rubah menjadi keyakinan kelas dengan kata yang lebih efektif. Seperti itu Bapak Ibu. Dari sini ada pertanyaan? Oke, tidak ada, kita lanjut Bapak Ibu. Yaitu yang materi yang berikutnya yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar berarti pokok yang harus dipenuhi. Kebutuhan dasar manusia ini ada 5.
Yang pertama itu bertahan hidup, kemudian kebebasan, kesenangan, penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima. Oke. Baik Bapak Ibu, ini kebutuhan bertahan hidup. Ini kebutuhan yang bersifat fisiologi untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan. Kalau orang Jawa, sandang, pangan, papan. Nah, kemudian kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup, meneruskan generasi. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Ya, kasih sayang dan rasa diterima itu adalah kebutuhan ini. Dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologi. Ya, kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Nah, kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Ya, itu adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Berikutnya adalah penguasaan. Penguasaan itu apa sih? Nah, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompetensi, menjadi terampil, diakui atas prestasinya. Bagusan Bu gambaran saya, pinter sekali, bagus sekali. Penguasaan, jadi dia merasa menguasai materi tersebut, bisa menggambar dengan baik. Ya, itu contohnya. Kemudian penguasaan diakui atas prestasi, keterampilan, kemudian didengarkan dan memiliki rasa ingin harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga dan bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompetensi diakui, dihormati. Ini meliputi self esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Tuh. Berikutnya kebebasan. Ya, ini merupakan kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Ya. Jadi ini arah sing wakal itu berarti membuat dia ingin kebebasan. Seperti murid saya dulu senang tawuran gasaran bergareng pasar wong tuane esuk bengi kerja kurang perhatian, dia suka ingin bebas. Kemudian saya arahkan, saya berikan baru saya, kemudian arah yang senangan loncat senangan dulu ngono wis luar biasa kompetensinya sampai sekarang itu. Jadi kita harus bisa mengarahkan. Jadi apa yang dilakukan anak itu pasti mempunyai tujuan. Berikutnya Bapak Ibu, kesenangan. Kesenangan adalah kebutuhan untuk merasa senang. Siapa yang tidak merasa senang? Yang tidak ingin senang siapa? Ingin senang semuanya Bapak Ibu. Bagus, ingin nggak senang? Baik. Nah, kebutuhan akan kesenangan ini adalah kebutuhan untuk mencapai kesenangan, bermain, tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Belajar menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar.
semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi, anjing, lumba-lumba, permata dan lain-lain itu bermain dia. Ya, dia suka bermain. Anjing saja suka bermain. Ikan lumba-lumba ya itu suka bermain. Ya. Nah, saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan yang penting. Ya. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan yang penting. Seperti pada waktu latihan voli, itu sangat penting sekali. Ya. Jadi ada otak kanan, otak kiri itu harus diseimbangkan, Bapak Ibu. Ya. Baik, berikutnya ini adalah dunia berkualitas. Ya. Dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal, dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda, dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Nah, Dr. William Glasser menyebutkan seperti semacam album foto sehingga isinya tidak akan terlalu banyak, hanya akan terdiri dari beberapa hal saja yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup Anda, yang membuat hidup Anda menjadi lebih bermakna. Kebutuhan dasar bersifat lebih umum dan universal, sedangkan dunia berkualitas lebih unik dan personal, tergantung orangnya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk pada 5 posisi kontrol pada 2 materi tadi, mungkin ada yang perlu ditambahkan atau ditanyakan atau kita rundingkan. Monggo, kita buka cermin kedua. Monggo, bagus. Terima kasih banyak. Oke, tepuk tangan lagi yang mana untuk narasumber kita deh. Gimana? Sudah puas? Sudah lemas? Oke, silakan. Monggo yang sudah ada di depan panjenengan, ada kopi ya silakan diminum, ada teh ya diminum, kalau ada ya dibatin saja. Cukup yang ada di depan panjenengan. Baik, sebelum kita ke sesi tanya jawab terlebih kedua, alangkah baiknya kita bermain-main sebentar. Oke, siap ya? Yang tidak bisa main langsung diberi pertanyaan 10 soal. Pak ya? Baik. Kalau saya bilang blue, ini ya. Kalau saya bilang blue, tepuk 1 kali gini ya. Prok gitu ya. Coba. Blue. Ya, seperti itu. Lagi ya, blue. Blue. Mau saya ganti red. Kalau red, tepuk paha ini. Ingat ya. Baik, coba red tepuk paha. Oke, blue. Oke, kita red. Iya, lebih keliru soalnya ya. Baik, cari lagi. Red. Red. Blue red. Red blue. Oke, terima kasih teman-teman. Itu untuk kalian. Baik, terima kasih. Dibuka 1 sesi pertanyaan untuk materi yang ketiga, yaitu keyakinan kelas dan sekolah. Kemudian materi keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Saya buka pertanyaan. Silakan dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Untuk Bapak Joni, ini sebagai curhatan atau pengalaman yang saya alami di kelas saya ya. Di kelas saya itu ada salah satu siswa saya yang menurut saya itu bukan nakal Bapak ya, tapi sangat istimewa, sekolah khusus ya. Dia itu ketika dalam proses pembelajaran selalu mencari perhatian pada saya ya, dengan cara yang berbagai cara. Kadang mengganggu temannya, usil atau berladaran dalam kelas ya. Itu sangat mengganggu teman-temannya, sehingga teman-temannya lain tidak bisa fokus untuk belajar. Nah, yang saya tanyakan, bagaimana Bapak untuk solusi mengatasi anak yang seperti karakter seperti ini?
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan pertanyaan untuk Bunia, sangat super sekali ya mengatasi masalah karena masalah kok gede ya. Baik, saya jawabkan lagi, ini juga saya curhat karena kebetulan hari ini kita berbagi sharing ilmu dengan bapak-bapak sekolah terkait budaya positif, yaitu pertanyaan siswanya Bumi itu istimewa, tapi nggak pakai telur ya, istimewa saja. Baik, sangat istimewanya sampai waktu KBM kegiatan proses belajar mengajar itu seakan-akan mengganggu temannya. Gitu Budi, lek direken muridnya sing liyane sangkal apa tuh ya? Solusinya bagaimana? Ditolak dibuang kan nggak harus saya dari mohon simak paparan yang akan disampaikan oleh Bapak Joni. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih, sangat luar biasa. Alhamdulillah saya mendengarkan curhatan panjenengan. Mudah-mudahan kedepannya kita lebih baik lagi. Baik, terima kasih. Dari pertanyaan Budi tadi, anaknya yang istimewa. Beliau mengatakan anak istimewa, padahal nawakal biasanya ganggu konco. Tapi Budi mengatakan istimewa. Bapak Ibu setuju? Semua anak ini pasti mempunyai keistimewaan sendiri-sendiri. Menurut Bapak Ibu, sesuai dengan apa yang saya paparkan tadi, anak yang biasanya usil, cari perhatian, melipis anaknya. Untuk mengatasi seperti ini kira-kira bagaimana? Saya beri kesempatan dulu Bapak Ibu mungkin. Misalkan anak itu selalu mengganggu temannya, kita lakukan apa Bapak Ibu? Kita pendekatan, ya. Kita tanya, mengapa sih nak? Kok kamu selalu saja mengganggu temannya, kemudian usir di kelas? Kita tanya dulu, kita harus tahu penyebabnya apa. Mengapa kamu melakukan hal seperti itu? Terus menurut kamu kira-kira sudah sesuai dengan keyakinan kelas belum? Terus semua orang itu pasti mempunyai kesalahan, termasuk Bapak Ibu guru juga. Setelah kamu melakukan hal seperti itu, baiknya bagaimana? Jadi kita berbicara dari hati ke hati. Sebagian besar Bapak Ibu, anak yang nakal ini mencari perhatian. Karena apa? Kemungkinan besar di rumah kurang perhatian, karena orang tuanya yang bekerja sehingga dia kurang perhatian. Maka kita harus memperhatikan anak tersebut. Jadi solusinya bagaimana? Kita melakukan pendekatan, kita tanya dulu penyebabnya apa sih, mengapa kamu melakukan hal seperti itu. Kemudian menurut kamu dikembalikan ke anaknya. Menurut kamu selalu mengganggu temanmu. Menurut kamu itu baik apa enggak? Suatu masa kalau kamu dibegituin anak yang lain bagaimana? Setelah itu, terus selanjutnya kalau kamu sudah merasa itu suatu hal yang tidak baik, apa yang akan kamu lakukan ke depannya? Jadi kita harus menggali dari anak tersebut, mengembalikan, kemudian diminta anak itu untuk melakukan hal yang baiknya bagaimana. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, dari sini ada yang perlu dijelaskan lagi atau perlu ditambahkan lagi mungkin? Monggo, bagaimana Bu? Pas, baik, terima kasih sekali. Mungkin Bapak Ibu guru yang lain mau menambahkan, monggo. Tidak ada. Baik, kita lanjut materi berikutnya, yaitu restitusi 5 posisi kontrol. Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol oleh Dr. William Gleason, berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru atau orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah pembuat rasa bersalah,
sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, mari kita tinjau lebih dalam kelima posisi kontrol ini. Penghukum ini seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah, dengan nada yang tinggi, selalu pasti, selalu yang terakhir, selalu. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia sendiri, sakape dewi. Nah, kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman atau bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut, ya seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka, merasa bersalah. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Ya. Kemudian yang ketiga, sebagai teman. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupaya berhubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Nah, yang keempat, sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan secara pribadi kita dengan murid. Seseorang yang menjalankan posisi pemantau, masih keponaane, masih iku anake, jadi satu. Jadi kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Berikutnya yang posisi yang kelima, sebagai manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, tugas seseorang atau manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Nah, ini Bapak Ibu, 5 posisi kontrol restitusi. Nah, untuk motivasi, guru bisa ini identitas gagalnya, ini perbandingannya identitas sukses. Itu adalah perilaku kontrol negatif, ini perilaku kontrol positif, yang berikutnya adalah kontrol diri. Nah, kalau identitas gagal termasuk penghukum, kemudian pembuat rasa
merasa bersalah itu adalah perilaku kontrol negatif. Kalau ini perilaku kontrol positif yaitu sebagai teman dan sebagai pemantau. Kalau kontrol diri adalah sebagai manajer. Ya, contohnya kalau guru berbuat menghardik, menunjuk dan menyakiti, kemudian bisa menyindir. Ya, kalau merasa bersalah, berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Kalau sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Dijak guyon kayak bocone dhewe. Nggih. Nah, kemudian pemantau, menghitung dan mengukur. Ya, sebaiknya seperti ini. Nah, kemudian manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ya, mengapa sih? Bagaimana sih? Nah, seperti itu contohnya. Kemudian terlalu jauh mouse-nya ya. Berikutnya adalah ini contoh 5 posisi kontrol untuk pertanyaan-pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini termasuk apa? Membuat bersalah. Gak apa-apa pun ya. Langsung ya. Kemudian kamu tidak pernah melakukannya. Ayolah lakukan demi ibu dan bapak. Nah, kemudian apakah kamu dapat mendapatkan stiker bintang hari ini? Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Tanya bagaimana berarti? Nah, kemudian kamu selalu yang paling terakhir. Hukum baik. Pintar sekali, Bapak Ibu luar biasa, Bapak Ibu semuanya ya. Tepat sekali ya, tepat sekali berarti Bapak Ibu luar biasa ya dalam memahami materi yang saya paparkan. Baik Bapak Ibu, nah berikutnya saya akan mendekat ke sini karena mouse-nya mungkin kalau lebih dekat lebih enak ya. Ini adalah yang terakhir, restitusi, segitiga restitusi. Yeah. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, segitiga restitusi ini mempunyai 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi segitiga restitusi. Sisi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Sisi yang kedua yaitu validitas tindakan yang salah. Dan yang terakhir, sisi ketiga yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan kelasnya ya yang sudah disepakati. Nah, ini Bapak Ibu. Menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ya. Kemudian langkah berikutnya validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dikembalikan ke anaknya. Ya. Kemudian menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa sih? Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kita kembalikan ke menyadarkan anak ya. Nah, anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain atau menanyakan keyakinan.
Guru berkata, apa nilai-nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu yang seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Nah, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang seperti apa? Jadi semuanya itu permasalahannya itu dikembalikan ke arahnya untuk menjawab. Kita menggali informasi, ya, sehingga kita bisa mengetahui kondisi anak itu seperti apa yang dimau. Ya. Berikutnya ini penerapan segitiga restitusi, ya, yang bisa contoh segitiga restitusi yang sudah saya share di grup WA panjenengan semuanya, bisa dilihat untuk praktek segitiga restitusinya, ya. Demikian Bapak Ibu, alhamdulillah untuk materi 5 dan 6 yang saya paparkan tadi, saya buka cermin yang ketiga. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu, monggo. Baik, terima kasih. Tepuk tangan lagi yang meriah ya. Nah, alhamdulillah tidak terasa lambat laun kita semakin pintar dan benar saja ya. Baik, saya sapa dulu ya teman-teman yang dari belakang. Baik, coba tidak ngantuk. Hai. Bilang itu ya, jangan hai kok kaget ya, bodoh hai. Jadi kalau saya bilang hai, Anda bilang hello. Kalau bilang hai baru mau kaget, bodoh berarti ya. Jangan sama-samakan dengan saya. Baik, hai. Oke, hello. Hai, hai. Hello. Luar biasa. Tepuk tangannya untuk kita semua. Baik. Untuk yang terakhir sesi ketiga, jam yang ketiga yaitu sudah dipaparkan oleh beliau tentang restitusi, yaitu restitusi 5 posisi kontrol dan juga segitiga restitusi. Untuk menambah keyakinan dan kemantapan, monggo saya buka satu sesi tanya jawab. Silakan. Pak Dodi, Pak Sul, oke, Pak Sul, Pak Dodi, monggo. Oke, terima kasih. Malu-malu ya, baik, tidak apa-apa. Nanti dapat hadiah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini yang saya mau tanyakan, bagaimana cara kita menerapkan segitiga restitusi di sekolah kita, terutama di kelas ya Pak. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk Pertanyaannya super sekali ya. Nah ini juga kayaknya hampir sama ini Pak. Ya boleh terang ya. Jadi diwakili, jadi kan kita tak enak kalau lain bareng-bareng. Jadi kita buat diwakili oleh Bu Elvi. Kira-kira bagaimana menerapkan restitusi di sekolah? Baik Pak. Monggo dipaparkan. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali pertanyaan dari Ibu Evi. Bagaimana sih cara penerapan segitiga restitusi? Seperti tadi yang sudah saya paparkan, yaitu tentang langkah-langkahnya ini. Nah, ini kita menstabilkan identitas. Suatu misal, waktu kita menerangkan di kelas, kemudian ada anak yang mengantuk, kemudian tertidur di kelas. Nah, kita tanya, kita dekati anak itu, kemudian paling tidak ya kondisinya biar tidak ngantuk lagi, kita suruh cuci muka dulu lah anaknya. Ya. Kemudian setelah kita menyelesaikan tugas kita untuk mengajar di kelas, maka anak itu bisa kita dekati, bisa kita suatu saat, nak, ibu ingin berbicara sama kamu. Nah, kita ajak itu. Kemudian kita menstabilkan identitas dulu. Nah, setiap
orang itu pasti pernah membuat kesalahan. Nah, kamu bukan satu-satunya. Bu guru juga dulu pernah tertidur di kelas. Jadi anak itu merasa bukan dirinya saja yang melakukan kesalahan. Jadi biar anak itu stabil dulu, jiwanya stabil dulu. Ya. Kemudian mengapa sih kamu kok tertidur di kelas? Nah, kemudian bisa juga dengan cara yang lebih efektif mendapatkan apa yang mengapa sih kamu tertidur. Anak itu akan menceritakan, saya tertidur karena tadi malam begadang Pak, melihat sepak bola Pak dan lain sebagainya. Nah, kemudian kira-kira sesuai tidak dengan keyakinan kelas? Dia akan mengutarakan bahwa itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Nah, jadi yang pertama kita stabilkan dulu identitasnya, ya. Kemudian kita tindakannya itu bagaimana menurut dia? Sudah sesuai dengan aturan kelas apa tidak? Sudah sesuai dengan keyakinan kelasnya apa? Tidak. Kemudian alasannya apa ya? Jadi kita stabilkan dulu identitasnya, kemudian kita tentu kamu punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Ya, kita gali informasi dulu. Mengapa kamu melakukan hal itu? Setelah itu kita tanyakan apakah itu sesuai dengan kesepakatan kelas. Jadi yang kita stabilkan dulu biar mereka dia yang melakukan kesalahan tidak merasa dia saja yang melakukan kesalahan, tapi orang lain juga melakukan kesalahan. Jadi hubung awake. Ya. Kemudian menanyakan kamu mengapa sih kok tertidur di kelas? Sebabnya apa? Nah, setelah dia menceritakan sesuai nggak dengan keyakinan kelas. Nah, kemudian kita beri dia pertanyaan lagi, kira-kira menurut kamu solusinya bagaimana? Ya Pak, saya tidak akan menonton televisi terlalu malam lagi Pak, biar saya tidak mengantuk di kelas. Nah, jadi kita kembalikan ke anak. Solusinya pun kita kembalikan ke anak. Nanti kalau mentok mereka tidak bisa cari solusi, baru kita bantu. Seperti itu Bapak Ibu. Bagaimana? Ada pertanyaan lagi mungkin? Sudah terpuaskan Bu Evi? Ya, terima kasih. Sudah terpuaskan, bagus. Ya, terima kasih. Baik Bapak Ibu, terima kasih sekali atas partisipasi panjenengan semuanya. Demikian materi hari ini yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kami kembalikan ke Pak Agus Nur. Alhamdulillah, akhirnya sampai juga di pembelajaran. Di pembelajaran ini kita tidak terasa sudah banyak ilmu yang kita dapat. Yang pertama, kita dapat ilmu dan disiplin positif dari nilai kebijakan universal. Yang kedua, kita juga ada tentang teori motivasi, hukuman dan warga. Yang ketiga, kita juga belajar keyakinan kelas atau sekolah. Yang keempat, kita juga sudah belajar kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Agar yang kita pelajari bermanfaat di dunia dan akhirat, mari kita tutup dengan doa. Doa yang disampaikan oleh Bapak Suryanto. إلى هذا المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وأولاده وذريته لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك العظيم سلطان. اللهم صل صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقدرنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها ابتغاء على درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخير والحياة والرحمة. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين
وأستاذنا ولشيوخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المستمرد من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر وأهل الدين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih kami sampaikan. Sebelum kita akhiri, yuk kita benar-benar ya, kita benar-benar seperti ini. Terima kasih Pak Joni, gitu ya, ambil tangannya dikatupkan di depan. Ya, ya. Ini suatu penghormatan kepada beliau yang sudah memberikan banyak ilmu untuk hari ini. Saya hitung 1 sampai 100. Mulai ya. Baik, tidak bercanda ya. 1 sampai 3 mulai. 1, 2, 3. Terima kasih Pak Joni. Baik, untuk membuat kita semangat, kalau saya bilang seperti ini ya, siapa kita? Tangannya dibuatkan ini bilang SD Negeri Juba. Bisa ya? Coba. Siapa kita? Ada lagi ucapannya. Kalau saya bilang seperti ini, SD Negeri Juba, kita ke bawah. Yes. Bisa ya? Bisa. Pinter-pinter kok baik. Yang nggak berkenan nanti dihukum ya. Nggak bercanda, direstitusi ya. Kita berikan ke kelompoknya masing-masing. Baik, kita mulai lagi ya. Oke, siap. Siapa kita? SD Negeri Juba. SD Negeri Juba. Yes. Terima kasih. Ada patung buat Anda. Guru Miriam, Guru Cendrawasih. Cukup sekian. Terima kasih. Mohon maaf segala sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama kita semua.